Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Khairani dengan NIM 230510084. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait sengketa merek antara Hugo Boss dengan Zego Boss. Yang pertama, apa itu merek? Di Indonesia, pengertian merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, khususnya dalam Pasal 1 Angka 1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Selain arti, saya akan menjelaskan terkait latar belakang dalam analisis kasus saya. Merek terkenal ialah merek yang memiliki reputasi tinggi, dikenal secara umum oleh masyarakat melalui promosi besar-besaran dan terdaftar di berbagai negara. Merek tidak hanya berfungsi sebagai pembeda antar produk, tetapi juga sebagai simbol kualitas, reputasi, dan bahkan nilai ekonomi. Oleh karena itu, banyak perusahaan besar melindungi merek mereka secara ketat untuk menjaga citra dan kepentingan komersialnya. Salah satu contoh nyata terkait perlindungan merek terjadi dalam sengketa antara Hugo Boss milik produsen ternama asal Jerman dengan Zego Boss milik Alexander Wong yang secara sengaja mengubah namanya menjadi merek terkenal tersebut. Setelah kita membahas latar belakang dalam analisis kasus saya, kita perlu mengetahui sejarah dari Hugo Boss. Hugo Boss terdaftar pada tahun 1977. Hugo Boss dinyatakan sebagai merek terkenal dan Hugo Boss didirikan pada tahun 1924. Pada awalnya, perusahaan ini memproduksi pakaian kerja dan seragam, tetapi kemudian berkembang menjadi merek fashion yang terkenal di seluruh dunia. Hugo Boss dikenal sebagai merek fashion yang memiliki kualitas yang sangat baik dan desainnya yang elegan dan stylish. Adapun sejarah Zego Boss sendiri, yaitu pada tahun 2015, Alexander Wong yaitu selaku produsen telah mendaftarkan sebuah merek dengan nama Zego Boss. Zego Boss berkembang pesat dalam beberapa tahun pertama. Perusahaan ini memproduksi pakaian yang berkualitas tinggi serta memiliki desain yang stylish. Setelah kita sama-sama mengetahui sejarah Hugo Boss dan sejarah Zego Boss, langsung saja kita masuk kepada penjelasan kasusnya. Hugo Boss yang telah terdaftar lebih dahulu pada tahun 1977 dan terdapat persamaan pada pokoknya dengan Zego Boss milik Alexander Wong terkait penggunaan pada kata Boss. Zego Boss milik Alexander Wong ini telah terbukti melakukan pendaftaran merek dengan etikat tidak baik pada tahun 2008. Hugo Boss berpendapat bahwa penggunaan kata Boss dalam merek Zego Boss dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen dan dapat merusak reputasi merek mereka. Dari penjelasan kasus sebelumnya, maka dapat dianalisis berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 20 dan Pasal 21 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Merek menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila merek yang diajukan pada pokoknya sama atau menyerupai merek yang telah terdaftar untuk jenis barang dan jasa yang sama sehingga dapat menimbulkan kebingungan. Pada kasus ini, terdapat pelanggaran sengketa merek di mana merek Zego Boss milik produsen Alexander Wong telah terbukti melakukan pelanggaran merek, yaitu dengan sengaja meniru merek terkenal Hugo Boss milik Hugo Ferdinand Boss. Dari penjelasan terkait analisis kasus sengketa antara merek Hugo Boss dan Zego Boss, maka dapat diambil kesimpulan dalam kasus ini menunjukkan pentingnya perlindungan terkenal dalam dunia bisnis. Hugo Boss sebagai pemilik merek yang telah dikenal luas berhak melindungi mereknya dari penggunaan yang dapat menimbulkan kebingungan di pasar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis memberikan perlindungan lebih kuat lagi bagi merek terkenal agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Baiklah, sekian pemaparan analisis sengketa merek Hugo Boss dan Zego Boss dari saya, Fitri Khairani. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.